Anak Rasulullah ada 7. Saya nggak mau sebutin, nggak mau saya spill kalau kata anak muda sekarang mah. Coba dong spill nama anak Nabi, begitu ya, di spill. Bukan upil Pak, Bapak kagak tahu udah spill gitu nggak tahu. Ya. Apalagi bahasa anak Jaksel tuh udah saya nggak tahu tuh. Ya. Para jamaah yang Allah muliakan, latar belakang peristiwa Isra Mi'raj ini ketika Rasulullah SAW ditinggal oleh 2 sosok berpengaruh hebat dalam kehidupan Rasul. Pertama adalah pamannya Rasul. Siapa? Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Paman yang paling membela. Kan ada fasilahnya ya. Abu Thalib pamannya begitu. Rohatil ajar tasyadu begitu. Bil maulidi wa bari Nah, gitu dulu. Enggak usah beda-beda persyaratan. Selain sholawat, pengennya begini aja. Gak apa-apa. Emang itu responnya orang yang suka sholawat begitu Bu. Dengar sholawat dikit, diangkut ada yang nyetel sholawat, kaca apa digini-gini. Karena kenapa? Udah latah. Emang cintanya kepada Nabi masih mending kayak begini daripada yang mana-mana bakal saya sebutin dah. Nah, tadi Abu Thalib paman yang meninggal. Kedua siapa? Khadijah Al-Kubra, istri satu-satunya pada saat itu, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, minum teh gelas, tenang, dan bising. Siti Khadijah adalah istri pertama Rasulullah. Beliau itu saudagar kaya, duitnya banyak, hartanya berlimpah. Semuanya diberbelanjakan, diperniagakan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam masa hidupnya ngomong begini, wahai Muhammad suamiku, andaikan aku sudah tidak ada dan sekiranya aku sudah dikubur di dalam tanah, ternyata perjuangan dakwahmu masih butuh banyak hal-hal yang harus diperjuangkan. Saya rela itu kuburan saya gali, ambil tulang belulangnya. Kalau laku jual menjual. Saking Khadijah itu mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Itulah cinta sehidup semati Rasulullah SAW. Rasulullah galau, gundah gulana, kesepian, kehilangan 2 pembela dalam dakwahnya. Akhirnya Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemana Isra Mi'raj? Dari Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Sono, pokoknya ya. Di mana? Di Mekah. Pengen ke Mekah? Dekat Bu, Mekah mah dekat. 50 meter lah. 50 meter depan rumah ibu jual gitu maksudnya. Atau belakang rumah ibu jual, baru berangkat ke Mekah begitu. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Kalau kita buka Google Map, saya tadi kesini pakai Google Map, untung nggak dibikin nyasar. Saya pernah ceramah pakai Google Map sama teman saya naik mobil. Ujung-ujungnya diajaknya ke galengan sawah. Tahu galengan sawah? Di sini mah ada sawah. Saya pernah ceramah di kampung, ujung-ujungnya saya diarahin ke galengan sawah. Dikata saya mau nandur dari ke galengan sawah, mau terbalik. Ada memang Google Map ngacoin juga. Ibu yang coba lihat di Google Map, nama Palestina itu nggak muncul. Bukan berarti nggak muncul, nggak ada. Itu disingkirkan dalam bentuk sebuah negara. Yang ditulis di situ adalah tangkurak Israel. Saya sebut tangkurak karena saking bengisnya Zionis Israel sampai sekarang banyak umat-umat muslim yang masih disiksa, dibombardir. Di sono pengen puasa aja, di sono pengen ibadah aja, itu kudu ngedenger suara-suara rudal kanan kiri di samping rumahnya. Kita udah enak ibadah, anteng dikasih kipas kanan kiri. Pulang dari musola kita dikerokin, masuk angin, kipasnya gede-gede bener. Saya lupa lagi pakai jas, dulunya pakai jas ini.
Kita udah enak ibadah di sini, jangan males-malesan. Sebab apa? Sebab banyak saudara-saudara kita yang mau ibadah aja masih mendengar kanan kiri suara peperangan. Masya Allah. Nah, kita bersyukur nggak ada peperangan, nggak ada masalah, nggak ada konflik. Kita tenang ibadah. Saking tenangnya dipanggil azan subuh juga agak bangun. Benar? As-salatu khairum minan naum. Nih saya pesan, kalau yang azan di sini anak muda kan ya? Iya anak muda, orang remaja masjidnya juga kompak, pasti anak muda dong. Jangan yang yang membuka pintu aki-aki, yang gelar karpet aki-aki, yang ajar aki-aki. Itu kebagian azan, napasnya udah sisa dari capek ngegelar karpet. Akhirnya baca Allahu Akbar yang pertama aja, napasnya 3 kali. Narik napas lagi. Wah, ada dibangunin dulu. Alhamdulillahilladzi. Begitu kan ya benar? Coba kalau anak muda yang azan enak. Nah, kalau yang azan, kalau azan subuh as-sholahnya panjangin, naumnya pendekin. As-sholatu khairum minan naum. Nah, naumnya pendekin. Karena kenapa? Kalau diartiin begini nih, sholat lebih baik daripada tidur. Coba kalau naumnya dipanjangin, sholatnya pendekin. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Ayo kegarin bangun. Orang disuruhnya tidur, kepanjangan naumnya, yang dipanjangin as-sholahnya. Begitu. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Rasulullah diperjalankan. Kemudian Rasulullah SAW memimpin sholat kepada para nabi di Masjidil Aqsa. Lanjut Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, Tarafil Akhdar. Rasulullah SAW membawa satu bekal yang mulia. Apa bekal itu? Sholat. Kalau kita nyebutnya ada tuh, ya. Sebagian orang nyebutnya oleh-oleh. Ya, ada yang nyebut Isra Mi'raj oleh-olehnya sholat. Nih saya mau nanya, kira-kira kalau ada saudara kita di sini yang umroh, habis pulang umroh, kita main ke rumahnya, yang kita tunggu apa? Bener ibu-ibu main ditunggu oleh-oleh. Apa yang ditunggu yang lagi umroh ya Bu? Sehat kagak dia selama di Mekah, selamat kagak sampai tanah air, begitu. Kira-kira nih, kalau oleh-olehnya nggak ada, gimana? Aku nggak apa-apa, biasa ibu-ibunya ya kalau silaturahim pengen dapat oleh-oleh. Yang penting saudara kita sehat, selamat kan tujuannya itu. Jadi kalau nggak ada oleh-oleh juga nggak jadi masalah. Tapi besok ditanyain lagi. Kemarin saya main belum ada emang. Kemarin saya main emang belum dibungkusin. Ada kali korma Sukarima begitu. Tapi saya nggak menyebut bahwa sholat ini oleh-oleh. Tetapi sholat itu adalah sebagai bekal keistimewaan, hadiah terbaik buat kita umatnya Rasulullah SAW. Sholat Isra Mi'raj yang kita adakan, nih ibu-ibu masih lanjut kan nih? Kalau udah setengah jam ini. Para jamaah yang Allah muliakan, kalau kita melaksanakan Isra Mi'raj, itu hakikatnya sedang merayakan hari ulang tahun sholat. Saya ulangi lagi, Isra Mi'raj yang kita kerjakan hari ini, kita hadir di dalamnya sedang merayakan ulang tahun sholat. Ibu dibalik lagi saya tanya, kalau anak kita ulang tahun dibeliin kuenya yang ada mahalan, ya di Holland Bakery lah ya belinya begitu, yang kemarin ada diskon, bener? Tahu ya Holland Bakery ada diskon, nanti bukan nanti yang diskonnya 45%, bener ya? Dapat apa? Kuning. Saya juga ada yang ngirimin itu 3 kue. Dari mana? Holland Bakery lagi promo katanya. Iya. Saya malah pernah ditawarin Ibu pekerjaan di Holland Bakery, gajinya gede itu. Di Holland Bakery Pak, gajinya gede, sebulan 20 juta. Mau kagak tuh? Kerjanya ngapain?
niupin kincirnya biar ada cepetan. Kincirnya lambat banget keluar negeri, biar ada cepetan dikit. Niupin tuh kan. Nah balik lagi, kita kalau ulang tahun anak kita dikasih kue misalnya, bikin nasi kuning, beli fried chicken, bikin bungkusan, anak-anak diundang, intinya mah suruh ngado, begitu kan. Anak-anak datang ya, intinya mah disuruh ngado, jangan lupa ngado, begitu. Pas dibuka kadonya sabun mandi, oh anak kita jarang mandi. Para jamaah yang Allah muliakan, kalau kita ulang tahun kira-kira apa yang kita harapin dari ulang tahun anak kita? Pertama, mudah-mudahan anak kita panjang, sehat, selalu jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti, berjejer 15 baris Ustadz ngedoain anak kita saat ulang tahun. Ulang tahun anak aja kita berharap lebih dalam sisi kebaikan dari Allah. Lalu bagaimana, saya nanya, ulang tahun sholat yang sekarang kita kerjain? Ini Isra Mi'raj adalah sedang merayakan ulang tahun sholat. Ayo, sholatnya apakah sholat kita masih sama kayak dulu waktu kita remaja? Sujudnya masih acak-acakan, wudunya masih belepotan. Apalagi anak muda nih, anak pengajian, yang kagak ngaji. Saya kalau melihat anak muda, apalagi anak kecil, kalau wudu gemes. Iya bahasa dia bener belum? Air dibuka kencang, wudu dijaglin doang tuh air gitu. Mohon maaf Bapak, saya artinya saya lihat begitu, air dijaglin begini, disundul lagi air. Wudunya kagak rapi. Itu yang jadi kalau nggak ngebahas Isra Mi'raj jangan kemana-mana dah. Benerin sholat aja dulu. Kalau sholat udah bener, Allah beresin hidup kita. Asli sholatakum yuslihillahu hayatakum. Benerin sholat kita, Allah akan benerin kehidupan kita, insya Allah. Karena sholat itu adalah pusat dari seluruh rangkaian rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Pertama, syahadat. 2, 3, 4, zakat. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 5, pergi haji. Kita koreksi, di sholat ada syahadat kagak? Tuh Pak, di sholat ada syahadat? Ada. Asyhadu alla ilaha illallah. Biasa aja gerakinnya gitu ya. Bikin asyhadu alla ilaha illallah. Ketinggian kalau gini mah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ada syahadat, ada. Diperbaharui lagi Islam kita, dipercantik lagi dan diperelok lagi iman kita sebab syahadat yang kita baca di setiap sholat. Kedua, di dalam sholat ada puasa enggak? Puasa artinya apa? Menahan. Di dalam sholat ada yang ditahan. Ada apa? Segala sesuatu yang dilarang di dalam sholat kagak boleh diucapin. Jadi di dalam sholat juga ada puasa. Ketiga, di dalam sholat ada zakat kagak? Apa itu zakat? Zakat itu adalah memberikan sebahagian yang harusnya haknya diberikan. Para jamaah, kalau kita punya harta sudah sampai kepada nisabnya, maka keluarkan zakatnya sebagian. 2,5%-nya sebagai zakat mal, benar? Begitupun waktu kita 24 jam siklus Allah kasih kehidupan kita. Allah kasih nafas oksigen, pagi-pagi bangun oksigen gratis, kagak usah perebutan sama orang rumah, benar? Pernah oksigen kita yang Allah kasih perebutan sama orang rumah? Enggak. Padahal malamnya, subuhnya kita ketinggalan, paginya malamnya kita lupa tahajud, itu kita bisa nafas pagi, nggak harus registrasi login di aplikasi dulu. Coba kalau misalnya besok kita mau nafas harus login registrasi malamnya, ketiduran besoknya kita mati nggak bisa nafas.
Allah kasih gratis itu semuanya. Alhamdulillah. 24 jam Allah kasih nikmat. Harus ada yang diberikan zakatnya dari sebahagian waktu kita, yaitu dengan melaksanakan sholat. Keempat, sholat ada pergi hajinya kagak? Ada. Al-qasdu ila baitillah, menuju baitullah. Kita menghadap kiblat, hakikatnya kita sedang menghadap Ka'bah. Hakikatnya kita sedang menghajikan diri kita di dalam sholat yang kita kerjakan. Kalau kita mau lebih dalam menghayati sholat kita akan tenang, khusyuk. Jangan buru-buru, apalagi nanti ini taraweh. Ya, kira-kira anak muda, main kepet. Coba saya tanya, kira-kira kalau nyari musola, nyari sholat taraweh begitu, nyari yang imamnya cepat apa imamnya lama? Cepat. Anak muda mah pasti yang cepat. Kalau bapak-bapak mah yang standar lah, cepat kagak, lambat kagak. Makanya anak muda kalau misalnya tengok melihat ada di sampingnya jadwal imsakiyah, ada jadwal imam dan sholat. Siapa nanya, bro, di grup WhatsApp dulu, grup tongkrongan Rimas, di WA kamu Bang Renal. Sholat tarawih ya, semuanya dari tas. Siap. Spill dong imamnya siapa? Ya, karena bahasa Jaksel begitu. Spill imamnya dong. Oh iya, bapak ini, waduh ini mah ABG ini, angkatan berumur bocah, kayaknya lama nih. Tidak aja tuh anak muda tuh. Karena kenapa? Anak muda akan selalu apa disebutnya, menuruti gejolak hawa nafsunya. Maka masih mending anak-anak muda kita kumpulkan di dalam musola ini. Nah nanti nih kalau taraweh kita rapihin ibadah-ibadah kita yang sebelumnya belum rapi, ya. Kalau sholat jangan buru-buru. Kalau sholat lagi bareng-bareng mah khusyuk jasa rumahnya. Giliran lagi sendirian mah pas ruku Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya gimana yang benar? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi, pelan-pelan. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ada aja tuh orang kalau kesana sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Komat kami apa itu coba? Seberlajim. Giliran sujud bukannya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Seberala bihamdihi. Seberala apa seberala? Batal nggak sholatnya? Batal. Bukan batal lagi, botol gitu mah. Ya, karena kenapa? Ada komat kami mantra lain di luar sholat. Harusnya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, seberalajim wa bihamdi. Harusnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, seberala wa bihamdi. Apa seberala? Para jamaah yang Allah muliakan, sholatnya kita rapihin, kita benerin. Yang belum paham rukunnya belajar sama ustadznya. Terutama kita titipkan sholat itu kepada anak kita. Bapak, Bu, kalau ibu rajin sholat, bapaknya kagak sholat, omelin, ancam apa aja, gua nggak kasih. Nah gitu. Bapak-bapak jiper kalau udah dibilang begitu. Anak muda diam aja dulu, nggak tahu gimana. Anak kecil tahu banget ketawa-tawa. Bu, bapak, kalau ibu kagak mau sholat, susah diajarin sholatnya, ancam. Keren, takut ibu-ibu kalau digituin. Anak juga sama, murus sofia idza balagha sab'a sinin, fa idza balagha 10 sinin fadribuhu alaih. Murus sofia, perintahkan anak kita yang masih bocah 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Kalau anak udah 7 tahun ajarin sholat, jangan dikasih HP melulu. Anak apa nangis melulu, dikit-dikit HP. Makanya anak-anak sekarang, coba anak kecil ibu-ibu setelin Cocomelon. Ngerangkak itu baru 6 bulan, nyari mana HP 6 bulan udah nyariin HP. Innalillahi wa inna ilaihi. Ada suara-suara begitu tuh, Cocomelon. Kalau anak saya begitu sama. Saya membicarakan pengalaman ini.
udah ngedenger Cocomelon udah gak bisa dipisahin. Ngeliat TV di Mentari ada Pororo, ikut joget si Pororo. Tahu si Pororo? Iya, ada si Lupi itu, si berang-berang cantik, tahu kan? Tentu saya tahu, harus saya nonton berdua sama saya. Ketiga begini. Nah, anak suruh kalau udah 7 tahun. Kalau udah 10 tahun kagak mau sholat juga, pukul. Bukan pukulnya bukan kayak si Dandi kemarin menendang si David, tahu? Yang anaknya Rafael Alun tuh. Iya, orang DJP yang hartanya mencapai 500 miliar. Bisa-bisanya kita bayar pajak pot-potan nyari duit sampai keringet jempol-jempol, pajak dari makan sama dia. Masya Allah. Kululah min nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka yang pantas untuk menerkam daging itu. Naudzubillah. Para jemaah yang Allah muliakan, sholat hidupkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat, karena meninggalkan sholat min dzanbin kabir, dari termasuk golongan dosa-dosa yang amat besar. Jangan dianggap enteng sholatnya. Begitu. Ustaz, saya mah sholat juga kalau ketiup angin surga doang, kalau kata orang Tangerang bilang. Ketiup angin surga jadi angin-anginan. Begitu. Kalau lagi busuk perasaan pengen sholat sampai ke duha-duha, sampai ke 12 rakaat, tahajud sampai ke 10 rakaat. Giliran lagi malas, bablas seharian kagak sholat. Masya Allah. Biasanya kalau tanggal muda semangat sholat. Benar? Begitu, duit masih ada, belanja bulanan masih siap, saldo masih aman. Giliran udah tanggal 15 sono, nah begitu ya. Jangan tanggal 15, Ustaz, suami saya mah gajinya 5 koma, wih gede, iya tanggal 5 udah koma. Masya Allah. Para jamaah yang Allah muliakan, banyak hal yang kita pelajari tentang sholat. Filosofi sholat salah satunya nih ibu-ibu, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Ada yang nanya protes ke saya, sholat tetangga saya, tapi ngomongin orang yang paling kencang dia kaptennya, pemimpinnya. Sholat, tapi lakinya diomelin melulu. Jadi toyol kalah lakinya. Sholat. Ada yang begitu. Ada orang sholat bukan ibu-ibu sini. Ibu-ibu sini mah tuh kelihatan mukanya cerah-cerah. Soalnya lampunya terang. Kalau mati lampu tetap gelap. Begitu para jamaah yang Allah muliakan. Sholat harus mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Sholat itu, kalau ada yang nanya sholat tapi masih melakukan keburukan, berarti sholatnya belum beres, belum mendirikan sholat. Kalau orang mau belajar dari sholat boleh ngomong nggak? Sholat boleh ngomong nggak? Nggak boleh. Sholat boleh bersuara? Masa nggak boleh? Atau imam bagaimana kalau baca doa? Baca doa ini, doa apa? Baca surah Fatihah. Boleh bersuara tapi kagak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong. Selain ucapan-ucapan yang di dalam sholat. Sama ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun itu, jangan kelebihan kalau ngomong. Cukup yang harus diomongin, jangan berlebihan. Karena kenapa? Kalau berlebihan dalam sholat, ngomong satu kata yang bermakna aja, botol sholatnya, batal sholat. Begitupun hidup kita. Kalau udah ngomong kelebihan, ngomong kebanyakan, sama nih kayak saya ceramah. Orang demen banyak ngomong, demen banyak ngobrol, pasti banyak salahnya. Orang yang banyak ngomongnya, pasti banyak salahnya. Begitu. Jangankan orang, jangankan tetangga. Kadang kalau ngumpul nih, misalnya di pengajian, bisa muncul majlis-majlis ghibah itu muncul. Yang awalnya majlis taklim jadi majlis ghibah. Kali yang diomongin tetangga jauh, bukan ustazahnya diomongin. Bisa memungkinkan ustazahnya kebetulan pakai rantai, pakai gelang begitu, rada nongol kelihatan. Itu ustazah kuning jasa ya, masa kuning jasa? Kata temennya, itu mah mas muda bukan mas tua. Diomongin tuh ustazah. Ada satu lagi yang nyaut, itu mah imitasi, dia di pasar malam 35.000. Ustazah mau ngajar diomongin.
Bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sono di Belanda jauh. Makanya begitu. Kalau di sini mah kagak. Hati-hati Bu ya, wala kamu salah. Udah baju belum dilunasin, ini kamu ada seragamnya. Sampai ustazahnya diomongin hati-hati. Jadi sholat itu harus mencegah kita daripada keburukan dan perbuatan keji. Ini yang terakhir. Kalau kita sholat dimulai dari Allahu Akbar, artinya apa itu takbir. Dari ujung timur ke barat, utara ke selatan takbir sama. Sholatnya pakai bahasa Arab. Kagak bisa sholatnya pas Allahu Akbar pakai bahasa Betawi. Allah gede banget ya. Allahu Akbar. Allah gede banget. Bukan Allahu Akbar, Allah gede banget. Enggak begitu. Giliran Sunda apa? Allah badan pisang, begitu ya kalau orang Sunda. Kalau orang Jawa bagaimana? Saya nggak ngerti bahasa Jawa. Allah gede tenang begitu ya, udah pakai modok lagi begitu. Kalau orang Sunda kan ngomongnya rada lambat. Punten juga dia 5 harokat. Punten. Makanya orang Sunda mah jangan jadi parkir Indomaret, jangan. Giliran mundurnya mundur. Itu kegilas orang di belakang. Mundur, kepanjangan ngomongnya. Nah, kita diawali dengan takbir. Takbir itu artinya mengagungkan Allah. Kalau kita takbir Allahu Akbar, nggak ada lagi yang lebih gede dan besar selain Allah. Copot kesombongan kita, jabatan kita tinggi, ilmu kita banyak, taruh dulu. Kita punya jabatan apa? RT, gua ilah, gak bener RT doang ya. Saya punya jabatan apa? Hansip, waduh. Saya punya jabatan apa? Mandor, taruh dulu dor. Saya punya jabatan apa? Camat, taruh dulu mak. Semuanya taruh dulu. Tinggalkan itu semua bahwa kita kecil sama di hadapan Allah. Setelah kita merasa kecil, ditutup salam itu dengan apa? Salat itu dengan apa? Dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini yang terakhir nih. Apa artinya assalamualaikum warahmatullah? Assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan dan rahmat Allah terlimpah ruah untuk saudaraku yang ada di kanan, dan salawat, salam keselamatan dan rahmat kasih sayang Allah untuk saudaraku yang ada di kiri. Kalau orang sudah benar sholatnya, saudaranya yang di kanan dijaga keselamatan dan kehormatannya, bahkan didoakan kasih sayang oleh kita, dan saudara kita yang di kiri pun dijaga kehormatannya. Maka para jamaah yang Allah muliakan, melalui momentum Isra Mi'raj ini, sama-sama kita perbaiki sholat kita, ibadahnya dibenerin. Anak muda, hayu belajar fikih, hayu belajar syariat Islam. Bagaimana sih sholat yang benar, kayak bagaimana? Begitu, sholat jangan acak-acakan, sholat jangan serampangan. Bagaimana cara mensucikan diri dari najis, belajar itu semua. Itu harus digali sebagai hubungan vertikal kita kepada Allah. Tapi sholat juga ngajarin tentang akhir dari sholat adalah salam. Salam artinya menjaga keselamatan. Setelah sholat, visi dan misi kita adalah menjaga keselamatan, kehormatan saudara kita yang ada di kanan dan di kiri. Dah, mungkin itu saja ya Bu ya yang dapat saya sampaikan. Dikit lagi kan mau bulan suci Ramadan. Kita saling bermaaf-maafan. Kita saling musafahah dengan keluarga kita nanti, dengan orang tua siapapun itu. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan yang harus kita sambut dengan gegap gempita dan kebahagiaan, serta rasa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener kan Bu ya? Bulan Ramadan berkah bener. Siap-siap THR di bulan Ramadan, baju baru di bulan, apalagi risol banyak di bulan Ramadan, timun suri di bulan, baju baru di bulan, biji salak keras di 11 bulan di bulan Ramadan jadi empuk, jadi kolak biji. Coba makan biji salak di bulan Syawal pasti keras, tapi di bulan Ramadan mah jadi kolak. Masya Allah. Para jamaah yang Allah muliakan, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Saya Bapak Kiai semuanya datang ke sini nggak merasa jadi tamu, tapi merasa jadi keluarga. Jadi semuanya bapak-bapak adalah orang tua saya, ibu-ibu adalah ibu saya semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang belum enak, belum pas, akhlak yang kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang baik hakikatnya takdir Allah, yang buruk itu adalah
adalah kealpaan dari saya sendiri. Wa nafsi bikum musikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.